Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Murtinasari, NIM 1802102010118. Saya berasal dari Universitas Jember, jurusan Pendidikan Masyarakat. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan tentang peningkatan efektivitas anak melalui metode proyek dengan pembuatan ikat celup atau TD di RA Al-Ukhuwah Kradinan Madiun. Nah, kalian ingin tahu kan? Ayo ikuti saya. Baik, di sini saya akan membahas tentang pokok pembahasan. Pokok pembahasan yang saya pilih ada 5, yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua pengertian TD dan juga metode proyek, yang ketiga keunikan dan dampak kegiatan pembelajaran, yang keempat tujuan dan manfaat kegiatan pembelajaran, dan yang kelima itu ada kelebihan dan kekurangan dari kegiatan pembelajaran. Baik, di sini akan menjelaskan tentang latar belakang. Seorang anak memiliki keterampilan yang berbeda-beda dan juga mereka sangat unik. Seorang anak akan tumbuh kembang dengan lingkungan maupun lingkungan sekolah yang mendukung akan perkembangan seorang anak tersebut. Nah, kita ketahui aspek perkembangan anak itu ada 6, yaitu yang pertama aspek moral dan agama, yang kedua motorik. Nah, di sini ada motorik halus dan kasar, yang ketiga seni, yang keempat kognitif, yang kelima bahasa, dan yang keenam sosial emosional. Nah, namun kali ini dalam presentasi kali ini akan membahas tentang perkembangan motorik halus dan seni. Nah, selanjutnya pengertian TD dan juga metode proyek. Kita ketahui TD adalah sebuah metode pencelupan dengan tangan di mana pola-pola dihasilkan dengan yang dibuat dengan mengumpulkan banyak bagian kecil dan bahan dan mengikatnya erat-erat dengan tali maupun karet. Nah, tapi dalam TD kali ini akan dibuat pewarna dari pewarna makanan, dan juga seorang anak hanya menali kain atau kaos dengan karet dan didampingi oleh seorang guru. Lalu mereka mencelupkan akan diarahkan oleh seorang guru atau pendampingnya. Lalu apa sih metode proyek itu? Metode proyek adalah metode pembelajaran yang dilakukan secara kelompok menurut Moes Clicquot. Selanjutnya, dampak dalam kegiatan pembelajaran ini. Kegiatan pembelajaran ini akan melatih seorang anak dalam berkarya dan juga sebagai wadah untuk anak dalam mengimplementasikan jika seorang anak tersebut memiliki kegemaran melukis maupun mewarnai. Tapi jika seorang anak itu tidak suka, seorang tenaga pendidik harus merayu dan juga lebih memberikan sebuah rangsangan yang baik agar seorang anak ini dalam kegiatan pembelajaran ini lebih maksimal. Dan juga kegiatan pembelajaran ini dapat bernilai jual yang tinggi. Seorang tenaga pendidik ini juga dapat mampu mendampingi seorang anak agar pembuatan TD ini mereka dapat bernilai jual, seperti seorang anak itu dapat membuat pakaian, masker, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu tenaga pendidik harus lebih mendampingi secara maksimal dan juga memiliki pembelajaran yang lebih kreatif, terutama dalam pembelajaran kali ini.
Nah, selanjutnya dalam kegiatan pembelajaran ini juga berdampak pada aspek perkembangan anak. Nah, apa itu? Yaitu aspek perkembangan anak, yaitu dalam motorik halus dan juga seni. Nah, dalam motorik halus ini, seorang anak dapat menggerakkan otot-otot tangannya seperti mereka dapat mewarnai maupun mengikat pakaian tersebut dengan karet. Lalu dalam perkembangan seni ini, seorang anak dapat mengasah keterampilannya dalam berseni. Nah, selanjutnya itu keunikan. Keunikan ini yang pertama itu kita ketahui Tidi itu terkenal dalam istilah jumputan atau ikat celup. Nah, pada dasarnya Tidi ini keunikannya ini mereka hanya mengikatnya dengan tali ataupun karet. Nah, yang kedua itu hasil model kaosnya ini mampu memberikan kesan yang unik dan menarik. Yang ketiga itu teknik pembuatannya. Teknik pembuatannya ini dihasilkannya ini kadang-kadang muncul berbagai efek ataupun motif yang sangat mengejutkan dan menarik. Selanjutnya itu tujuan dan manfaat. Yang pertama itu tujuan. Tujuan kegiatan pembelajaran ini melalui metode proyek ini dalam segi perkembangan motorik halus dan perkembangan seni. Yang pertama itu tujuan dalam aspek perkembangan motorik halus, yaitu dapat melatih motorik anak dengan menggerakkan otot-ototnya menggunakan kedua tangannya melalui pembuatan tidi. Seorang anak dapat mampu mengkoordinasikan antara indera mata dan aktivitas tangannya. Nah, sedangkan tujuan pada aspek perkembangan seni ini, seorang anak dapat mengasah keterampilannya dengan kegiatan tidi ini. Seperti seorang anak itu mampu mewarnainya dengan apa yang mereka suka. Nah, yang selanjutnya itu manfaat. Yang pertama itu manfaatnya itu meningkatkan keterampilan bermain. Yang kedua sebagai alat untuk melatih penguasaan emosi. Yang ketiga itu melatih kelenturan otot jari tangan. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu produk yang dibuat ini dengan teknik celup dirasa relatif lebih mudah karena proses pembuatannya ini bisa dipelajari dengan cepat, alat dan bahan yang lebih murah dan mudah didapat. Selain itu, motif yang dihasilkan itu sangat beraneka ragam dan dapat mengejutkan seseorang yang membuatnya, karena kita ketahui yang tadi awal yang sudah dibahas tadi awal itu bahwasannya efek-efek yang dihasilkan tidi ini sangat mengejutkan dan bisa menarik. Nah, selanjutnya itu dengan tata caranya itu dengan mengkombinasi warna yang tepat dan sesuai. Selanjutnya kekurangan penggunaan teknik ikat celup dalam pembuatan tidi ini adalah adanya faktor penghambat, yaitu gaya hidup generasi milenial saat ini yang cenderung malas dan konsumtif serta pemilihan bahan limbah pakaian bekas yang sebaiknya bagus. Kali ini kita akan membahas tentang alat dan bahan maupun cara-cara pembuatannya di video kali ini. Ini adalah bahan-bahan untuk membuat batik jumputan. Langkah yang pertama, kita akan membuat motifnya terlebih dahulu. Kita yang pertama akan membuat motif dengan bantuan benda, yaitu kelereng. Kita simpan kelerengnya di tengah, kemudian kita ikat memakai karet. Ikatannya harus kuat. Kita putar-putar. Setelah satu diikat, kita bisa tambahkan lagi 1, 2 atau beberapa kelereng.
sesuai keinginan masing-masing. Kali ini saya akan memakai 5 kelereng. Kain yang diberi ikatan karet nantinya tidak akan kena warna. Nah, seperti ini sudah 3, tinggal tambah 2 dan jadinya akan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini untuk motif yang pertama. Sekarang kita akan membuat motif yang kedua. Masih memakai kelereng tapi hanya 1 kelerengnya. Di tengah-tengah saja, kemudian kita ambil lagi karet, kemudian kita ikat di bawahnya. Ikat yang sangat kuat, kemudian ambil lagi karetnya, ikat lagi di bawahnya sampai ke bawah. Di sini kita memakai 5 karet. Ini baru 4, sekarang yang kelima paling ujung. Nah, motif yang kedua selesai seperti ini ya. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Setelah ini selesai, nanti kita akan beri warna. Kita akan memakai warna pink, hanya 1 warna untuk 2 motif ini. Kemudian kita sekarang akan buat lagi motif yang ketiga dengan warna yang berbeda. Kita gulung-gulung, di dalamnya ada pulpen bekas, kemudian kita beri karet. Jangan lupa ikatannya harus kuat. Kita ikat. Dan jadinya akan seperti ini. Sekarang kita ambil motif yang keempat. Kita memakai batu. Motif yang keempat ini sama seperti motif yang pertama, memakai kelereng, cuman ini pakai batu dan batunya lebih banyak, juga karetnya lebih banyak. Nah, ini motif yang keempat ya. Tambahan karetnya di bawah batu-batu itu. Sekarang untuk memasaknya kita panaskan air terlebih dahulu. Ketika sudah hangat kita masukkan pewarna satu-satu ya. Kita warna pink dulu. Kemudian kain yang sudah diberikan motif tadi kita masukkan ke dalam air dingin. Lalu kita masukkan ke dalam panci. Kemudian kita aduk-aduk kurang lebih 15 menit. Kemudian kita tiriskan. Beberapa menit setelah kita tiriskan, kita buka ikatan karetnya. Setelah kita buka, kita bisa melihat hasilnya, kemudian kita jemur sebentar saja sampai kering. Nah, untuk warna yang lain, prosesnya sama, direndam dulu pakai air dingin, dipanaskan 15 menit kurang lebih, ditiriskan, kemudian dibuka karetnya, lalu dijemur. Ini untuk warna hijau dengan motif yang tadi kita pakai pulpen bekas. Untuk yang biru juga sama, direndam dulu di air dingin, kemudian dimasukkan ke dalam panci yang isi pewarna kurang lebih 15 menit, ditiriskan beberapa menit, kemudian dibuka ikatan karetnya. Ketika membuka ikatan karet, kita harus berhati-hati saat penggunaan cutternya. Kita buka dan kita bisa melihat hasilnya. Ini untuk yang warna biru. Ini batik yang warna pink, warna hijau, dan warna biru. Terima kasih sudah menonton videonya. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.